Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 di mata kuliah metodologi penelitian, kita akan membahas mengenai mixed method research. Silahkan disimak slide berikut. Mixed methods research. Di sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli penelitian merangkumkan apa itu penelitian mixed method. Yang pertama sekali, menurut Creswell menyatakan bahwa mixed methods research is an approach to inquiry that combines all associate but qualitative and quantitative form of research, di mana artinya metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian menurut Donna M. Mertens di tahun 2010, research in which the investigator collects and analyzes data, integrates the findings, and draws inference using both qualitative and quantitative approach or method in single study or program of inquiry. Hence, mixed methods can refer to the use of both qualitative and quantitative methods to answer research question in a single study. Artinya di sini, penelitian kombinasi adalah merupakan penelitian di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan, dan menarik kesimpulan secara inferensial dengan menggunakan dua pendekatan atau metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Metode kombinasi digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada satu penelitian. Selanjutnya, mengapa harus penelitian dengan mixed method? Yang pertama alasannya karena premis dasar yang dijadikan alasan mengapa lahir mixed method research, yaitu bahwa kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Alasan lainnya, mixed method research ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Apa saja kelemahan dari kuantitatif dan kualitatif? Kita simak. Kuantitatif lemah dalam pengendaliannya terhadap konteks atau setting pada saat partisipan berbicara atau menyampaikan pendapat ketika diwawancarai. Suara partisipan tidak didengar langsung. Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif bertahan sesuai latar belakang masalah yang dirumuskan, interpretasi yang jarang didiskusikan. Sedangkan metode kualitatif kelemahannya yaitu dalam interpretasi personal yang dibuat atau dirumuskan oleh peneliti sendiri, dan pada proses inilah bias terjadi. Sulit menggenerasikan temuan untuk kelompok sasaran yang banyak karena jumlah partisipan yang dijadikan subjek penelitian sangat terbatas. Sedangkan mixed method research ini yaitu mixed method yang menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian, karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul sesuai dengan jenis yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif dan kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul tertentu saja. Yang kedua, mixed method research dapat menjawab pertanyaan penelitian tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Contoh, apakah pendapat partisipan yang peroleh dari wawancara dan hasil pengukuran dengan instrumen tertentu harus dipisah? Pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh mixed method research, bahwa alat pengumpul tidak hanya terbatas pada satu alat saja. Apa yang dapat menerangkan atau memperjelas hasil penelitian kuantitatif? Mixed method research menjawab, kualitatif menerangkan, memperjelas hasil penelitian kuantitatif. Kemudian, mixed method research mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi, di mana kolaborasi ini tidak dilakukan pada penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Maksud dari kolaborasi pada mixed method ini adalah kolaborasi sosial, behavioral, dan kolaborasi humanistik. Kemudian mixed method research itu juga mendorong menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Mixed method research itu praktis karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana melaksanakan mixed method research. Untuk dapat melaksanakan mixed method research, perlu mengenali desain. Mengapa? Karena desain adalah prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan dalam penelitian. Desain penelitian sangat penting harus dipahami, karena merupakan petunjuk bagi peneliti untuk memutuskan metode apa yang akan dipilih dalam melaksanakan studi dan bagaimana membuat interpretasi pada akhir studi. Di slide berikut ada bagan mengenai macam-macam metode penelitian kombinasi. Di sini ada sekuensial atau model urutan,
dan model concurrent atau campuran, di mana yang mengklasifikasi di sini menurut Creswell terdapat dua model utama, di mana model urutan sekuensial ada dua, yaitu model urutan pembuktian dan model urutan penemuan, sedangkan model concurrent itu juga terdiri dua, yaitu triangulation dan embedded. Oke, kita akan membahas mengenai model yang pertama, yaitu model sekuensial atau urutan. Di sini adalah suatu prosedur penelitian di mana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain. Metode ini dikatakan sekuensial karena penggunaan metode dikomunikasikan secara berurutan. Bila yang pertama menggunakan metode kuantitatif, lalu urutan kedua baru menggunakan kualitatif. Maka metode tersebut dinamakan dengan kombinasi sekuensial explanatory. Dan bila urutan pertama menggunakan metode kualitatif dan urutan kedua menggunakan metode kuantitatif, maka metode tersebut dinamakan metode penelitian kombinasi model sekuensial explanatory. Kita lihat satu persatu di sini. Sekuensial explanatory yaitu metode yang dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Yang kedua, sekuensial explanatory yaitu hanya dibalik saja dari metode yang pertama. Pada metode ini, tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan metode kuantitatif. Bobot metode lebih pada metode tahap pertama, yaitu metode kualitatif, dan selanjutnya ditampi dengan metode kuantitatif. Kombinasi data kedua metode bersifat connecting atau menyambung hasil penelitian tahap pertama dengan hasil penelitian tahap berikutnya. Yang ketiga yaitu sequential transformative strategy, merupakan gabungan antara model triangulation dan embedded. Dua metode pengumpulan data dilakukan pada suatu tahap dan pada waktu yang sama. Bobot metode bisa sama dan bisa tidak sama. Penggabungan data dapat dilakukan dengan merging, connecting, atau embedding, atau mencampur dengan bobot yang sama, menyambung, dan mencampur dengan bobot yang tidak sama. Berikut desain concurrent triangulation, kemudian desain concurrent embedded 1 dan desain concurrent embedded 2. Kemudian kita lihat di slide, di sini ada alur dari concurrent embedded di mana kuantitatif sebagai metode primer dimulai dari rumusan masalah, landasan teori, kemudian pengumpulan analisis data secara kuantitatif dan pengumpulan analisis data secara kualitatif. Kemudian baru kembali lagi ke analisis data kuantitatif, penyediaan data hasil, kesimpulan, dan saran. Dan metode concurrent embedded di mana kualitatif sebagai metode primer. Sehingga dari rumusan masalah, kajian teori, kemudian kualitatif, analisis datanya, baru kuantitatif, kemudian analisis data dengan kuantitatif dan kualitatif, penyajian data hasil penelitian, dan kesimpulan juga saran. Baik, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan. Dari penyampaian materi tadi, bisa kalian menjawab soal latihan berikut. Selamat bekerja.